Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan baik bagi kita semua, amin. Saya yakin dan percaya seberapa banyak kita ada karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita, amin. Saya bersyukur, berterima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan lewat Bapak Ibu Gembala di tempat ini, Tuhan berkati. Ada satu fenomena yang terjadi di Tiongkok, Bapak Ibu Saudara. Yang menurut saya kalau fenomena ini masuk ke negara kita sangat berbahaya juga. Ya, ini sudah terjadi beberapa tahun di Tiongkok. Namanya Li Ying-flat atau Tangping. Apa itu Li Ying-flat? Sebuah fenomena sosial dan filosofi hidup yang muncul di Tiongkok, di mana individu secara sadar memilih untuk menolak budaya kerja yang intens, tekanan sosial untuk mencapai kesuksesan material dan persaingan yang ketat. Dan ini melanda generasi muda. Sebuah bentuk penolakan terhadap ekspektasi masyarakat yang menuntut satu, kerja keras. Mereka bilang, buat apa kerja keras? Lalu yang kedua, pembelian properti. Ngapain mesti beli rumah, mobil, dan lain-lain sebagainya dengan kerja keras yang gak ada habisnya. Buat apa harus menikah? Dan buat apa harus memiliki anak? Dan yang cilaka, orang tua bukan urusan gua. Hidup gua harus nikmati hidup gua tanpa ada tekanan. Cilaka nggak Bapak Ibu Saudara? Dan ini melanda generasi muda. Mereka sedang fokus kepada diri mereka sendiri. Dia nggak mau kerja keras, nggak mau menghargai rumah tangga, nggak peduli sama orang tua. Yang penting dirinya sendiri. Dan fenomena ini berkembang dengan luar biasa dan tentunya berhubungan dengan negara juga. Stabilitas sosial dan stabilitas negara terganggu dengan fenomena ini. Dan kalau ini sudah melanda kita, betapa berbahayanya orang gak peduli lagi kepada orang lain, hanya peduli kepada diri sendiri. Bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita lihat saudara. Ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita dan tentunya itu disertai juga dengan tanggung jawab. Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, Matius 25 ayat 23, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada tanggung jawab yang diberikan Tuhan ini kepada hamba-hambanya. Walaupun ada kepercayaan yang mereka berikan. Ada yang dikasih 1, 2, dan 5. Yang Tuhan itu mau masing-masing bertanggung jawab. Tapi hanya 2 pegawai yang bertanggung jawab. Ada 1 pegawai yang tidak bertanggung jawab. Walaupun sudah dikasih 1 kepercayaan. Tapi dia nggak tanggung jawab dengan apa? Tidak menjalankannya. Yang melakukan, yang diberkati lalu melakukan tanggung jawab. Ada berkat yang lebih besar yang Tuhan kasih. Dan firman Tuhan katakan masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sementara ada yang diberkati dengan berkat tapi tidak bertanggung jawab, berdiam diri dan tidak melakukan sesuatu. Itu juga ada hukumannya saudara. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau saudara baca di ayatnya yang ke-30. Jadi kalau hidup kita diberkati oleh Tuhan, ada kepercayaan-kepercayaan besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita harus mengerti ini. Bahwa di balik itu semua ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Dan ada 3 tanggung jawab yang saya ingin berikan sesuai dengan firman Tuhan kepada kita sore hari ini. Yang pertama, kita bertanggung jawab terhadap
keluarga. Amin, saudara. Setelah kita menikah, bertanggung jawab kepada istri, istri bertanggung jawab kepada suami, orang tua bertanggung jawab kepada anak. Sekalipun kita belum berkeluarga, kita masih single, kita tetap bertanggung jawab kepada keluarga, baik kepada orang tua maupun sanak keluarga di sekitar kita. Kita lihat kebenaran firman Tuhannya. 1 Timotius 5 ayat ke-8. Paulus berkata di dalam 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini tanggung jawab pertama loh. Ketika saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, dipercayakan sesuatu, ini tanggung jawab kita. Memelihara seisi rumahnya, kalau enggak dipelihara orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, ini firman Tuhan yang tadi saya katakan bertolak belakang dengan fenomena yang terjadi di Tiongkok, di mana mereka enggak peduli dengan orang tua, dengan keluarga, hidup mereka sendiri yang mereka pedulikan, saudara. Mereka enggak mau kerja keras, mau hidup santai. Apa yang ada habiskan lalu cari lagi, habiskan lagi. Yang penting hidup santai, hidup cuma sekali. Nikmatin hidup, nggak peduli sama yang lain. Keegoisan berkembang dengan luar biasa lewat lying flat ini, tangping ini sudah. Bahaya besar kalau ini terjadi di negara kita. Maka dasar-dasar kebenaran firman Tuhan harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Amin, saudara. Lalu yang kedua, tanggung jawab yang kedua. Yang firman Tuhan juga katakan kepada kita, kita bertanggung jawab kepada gereja dan hamba Tuhan. Perkembangan zaman sekarang, saudara, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang memberitahu tentang perpuluhan udah nggak perlu. Tentang kalau kita berkorban buat gereja itu bisa-bisanya gereja saja untuk memperkaya oknum-oknum tertentu, oknum pendeta tertentu, gereja terlalu menyedot uang jemaat, selalu begitu, saudara. Sehingga kecenderungannya sekarang ada banyak jemaat yang menahan diri untuk tidak memberi. Ketika mereka tidak memberi, tidak memperdulikan kepada hamba Tuhan dan gereja dan pekerjaan Tuhan, itu sama artinya dengan ketika mereka diberkati Tuhan, mereka tidak bertanggung jawab. Berdiam diri dan masa bodoh, padahal ini tanggung jawab. Yuk kita lihat ayat firman Tuhannya. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 6, tapi versi Alkitab firman Allah yang hidup. Jadi kalau multimedia buka mungkin berbeda. Ini versi dari firman Allah yang hidup. Di dalam Galatia 6 ayat 6, firman Tuhan katakan begini, yang diajar tentang firman Allah seharusnya membantu para pengajarnya dengan membayar mereka. Agak geli gitu dengarnya, saudara ya. Sekali lagi, yang diajar tentang firman Tuhan, siapa itu? Jemaat. Yang diajar tentang firman Allah seharusnya membantu para pengajarnya dengan membayar mereka. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 11, coba kita lihat. 1 Korintus 9 ayat 11. Kami telah menanamkan benih-benih rohani yang baik dalam jiwa saudara. Apakah kami mengharapkan terlalu banyak kalau sebagai imbalannya kami sekedar minta sandang dan pangan? Ini firman Tuhan, saudara. Ini bukan yang hamba Tuhan buat-buat. Kalau saudara berangkat ke daerah-daerah, ke pedalaman-pedalaman. Aduh saudara, ada banyak hamba Tuhan yang hidupnya dari kemurahan Tuhan. Yang hidupnya bergantung, dari korban persembahan. Nah cilakanya kalau hal ini mulai mempengaruhi jemaat yang ada di sana. Bagaimana perkembangan gereja, bagaimana kehidupan hamba Tuhan. Halo saudara. Gembala saudara
adalah seorang hamba Tuhan misi. Yang banyak membuka ladang-ladang baru. Saudara. Dan tentunya itu membutuhkan dana. Dan saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang peduli dengan misi itu. Saya punya sahabat bilang begini, saya nggak bisa pergi ke sana. Seperti kamu Yofi bisa ke daerah-daerah sampai ke pedalaman. Saya nggak bisa, tapi biarlah apa yang Tuhan kasih kepada saya ini menyertai pelayanan kamu. Saya pernah dikasih kaset CD rohani Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu banyaknya? 3.000. Dikasih cuma-cuma. Lalu saya bawa itu ke satu daerah. Di mana saya tahu di daerah itu belum ada listrik. Saya bawa itu. Saya tenteng, saya bilang sama yang ngasih. Saya mau bawa CD ini untuk saya kasih kepada hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Di Tanjung Balai Karimun bagian ujung gitu. Yang gerejanya saya tahu dia nguruk tanah saudara. Di tanah yang becek dia uruk sedikit demi sedikit batu-batu dilemparin sampai agak keras baru mereka bangun gereja. Saya bilang saya izin ya untuk CD ini bisa dijual untuk mereka beli genset. Pak Yofi mau nenteng-nenteng CD segitu banyaknya Pak? Nggak apa-apa buat pekerjaan Tuhan. Haleluya saudara. Mereka butuh itu. Pekerjaan Tuhan butuh itu. Karena hamba Tuhan gak usah terlalu jauh, masih di daerah Bekasi. Waktu zaman COVID, saya tanya gimana ibadah udah jalan. Udah jalan mau gak mau harus jalan, kami hidup dari mana. Kalau tidak ada kolekte. Terus tadi ada jemaat yang datang, ada. Berapa orang? 4. Ada kolekte? Ada. Cukup buat hidup seminggu? Ya dicukup-cukupin. Banyak apa sedikit? Ya cukup. Cukupnya seberapa? Saya maksa pengen tahu gitu. Cukup buat beli makanan yuk. Makanannya apa? Dia nunduk sedikit, dia ambil dari bawah, dia tarik. 1 renceng mie gelas yang saset. Ini buat hidup gua dan keluarga selama 1 minggu. Ada ini aja puji Tuhan. Sementara kita punya banyak kemampuan untuk menolong dan memberkati mereka. Amin saudara. Ada satu pendeta besar punya jemaat ribuan Bapak Ibu Saudara. Saya kaget dengar khotbahnya. Satu waktu dia khotbah begini, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, saya mau kasih tahu sama jemaat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara masuk di restoran, lewat di depan restoran, ada hamba Tuhan lagi makan, bayarin. Kenapa saya ngeliat muka-muka yang tegang nih? Bisa aja nih Pak Yofi ini ngomong begini. Saya juga sama kayak saudara, kaget dengar perkataan dari hamba Tuhan itu. Kaget loh saudara. Dan benar saudara, satu waktu saya ada di daerah itu lagi makan. Dengan beberapa teman saya, lalu tiba-tiba dari jauh ada orang angkat-angkat tangan dada-dada begini. Saya pikir dia dada sama siapa nih? Jauh saudara, gak kelihatan siapa. Karena saya lihat di kanan saya gak ada yang dada, di kiri saya gak dada, tapi dia terus dada ya akhirnya. Saya begini aja jarak jauh. Setelah saya begini baru dia turun, oh berarti ke saya. Setelah saya makan saudara, saya gak perhatiin dia lagi, waktu mau bayar, dia bilang udah dibayar Pak. Sama siapa? Tadi saya lihat Bapak dada-dada sama orang itu, dan orang itu dada-dada sama Bapak, itu yang bayar. Dan karena ada di wilayah gereja itu, saya percaya itu jemaat dari hamba Tuhan yang ngomong begitu. Alkitab juga bilang, kasih segelas air putih kepada nabi, upahnya nabi. Saya sudah lakukan ini Bapak Ibu Saudara, kepada siapapun yang saya ada di dalam restoran dan saya lihat orang itu, atau hamba Tuhan itu, saya akan berkati dengan bayar duluan. Tapi dengan catatan saya lihat dulu seberapa banyak yang ada di atas meja makannya. Kan pakai hikmat juga saudara. Kalau dia 12 orang ya udah diam aja.
Ada satu hamba Tuhan yang kalau pelayanan dia bawa rombongan, saudara. 10-12 orang, dia bawa rombongan, saudara. 10-12 orang. Dan dia suruh gereja yang bayar. Waduh, gereja sampai berat juga sebenarnya gitu, saudara. Tadi ada hamba Tuhan pelayanan di satu gereja. Saya juga melayani di gereja itu. Ada satu koordinator gereja. WA kepada bagian keuangan. Dia bilang begini, beda ya kalau hamba Tuhan ini sama hamba Tuhan yang lain. Yang lain maksudnya itu saya. Kalau hamba Tuhan yang ini, aduh pengeluaran besar. Sampai harus nombok. Beda ya sama pendeta Yofi, badannya besar. Tapi maunya makanan yang murah. Saya kalau udah ke daerah Bapak Ibu Saudara udah ngerti lah gitu. Walaupun tuh gereja besar tapi udah jangan usah yang bener aneh-aneh gitu ya. Saya kalau ke daerah saya bilang, Pak mau makan di mana restoran Chinese food? Enggak mau saya. Saya mau yang ngemper-ngemper, yang makanan khas. Kalau ke Jogja, ke Solo saya maunya yang gudeg-gudeg yang ada di pinggir-pinggir jalan yang memang viral, yang memang enak. Saya udah gak mau restoran-restoran lagi lah, di Jakarta udah banyak. Ngopi juga kopi yang memang bener-bener di warung-warung, yang kopinya kopi yang mantep gitu. Gereja butuh dana Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan di daerah banyak yang butuh juga. Selama kita diberkati oleh Tuhan, Alkitab berkata itu tanggung jawab kita. Peduli kepada pekerjaan Tuhan dan kepada hamba-hamba Tuhan. Ada satu gereja yang selalu memberkati pekerjaan Tuhan di daerah. Dia punya misi memberkati gereja, dia bangun. Bahkan dia memberkati tiap bulan kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Dan bukan cuma 10, 20, 30, 100. Banyak hamba Tuhan yang dibiayai oleh gereja. Dan gereja mampu membiayai kenapa? Karena jemaatnya mensupport. Mereka tahu ini pekerjaan Tuhan. Kalau semuanya peduli, semuanya melakukan tanggung jawab sesuai apa kata firman Tuhan. Maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Haleluya saudara. Hidup cuman sekali, benar. Tapi biarlah kalau kita hidupkan kesempatan untuk kita berubah, seperti khotbah saya tadi pagi, kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan. Dia udah baik banget dalam hidup kita. Tadi pagi 2 kali ibadah pertama dan kedua. Saya katakan kepada jemaat dalam ibadah pertama dan kedua. Satu waktu ketika saya lagi pelayanan di satu gereja, sebelum khotbah, ada pujian yang dinaikkan. Pujiannya bilang begini, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Saudara, ketika pujian itu disampaikan, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Sepertinya Tuhan bilang begini, isi doa dari umatku selalu tentang diri mereka sendiri. Tentang kebutuhan mereka, masalah mereka, persoalan mereka, bisnis mereka, toko mereka, dagangan mereka. Semuanya tentang diri mereka sendiri. Kapan tentang aku? Aduh ngeri Bapak Ibu Saudara. Kaget saya. Maka saya siapkan satu khotbah dengan tema Becoming Like Jesus. Itu yang Tuhan ingini. Mestinya kita sudah berdoa, Tuhan apalagi sih yang engkau ingini untuk aku lakukan? Kalau aku tahu apa yang Tuhan ingini dalam hidupku, aku akan berusaha melakukannya. Untuk aku bisa memuaskan hatimu seperti engkau sudah memuaskan hidup kami. Seharusnya dari sudut waktu Bapak Ibu Saudara, kita sudah harus bisa berdoa seperti itu. Tapi kadang-kadang isi doa kita semuanya tentang kita. Sampai hari ini kapan tentang Tuhannya? Haleluya. Tuhan mau loh. Kita nih diberikan kesempatan hidup untuk kita bisa menjadi sama seperti Yesus. Kita ditentukan, kita dipilih dari semula. Kata kitab Roma, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kata firman Tuhan. Kita udah dipilih loh. Dari sekian ribu benih sperma, hanya satu yang nyangkut di rahim. Dan itu menjadikan kita bisa hidup dalam dunia. Kita kan udah dipilih.
Dan ditentukan dari semula. Lahir dalam dunia ini untuk apa? Di dunia ini kita menjadi serupa dengan Dia. Di dalam Korintus dikatakan, jika kita berani berkata kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang Tuhan mau. Apa contoh daripada Yesus selama ada dalam dunia ini? Melayani, menolong sesama, memiliki pengampunan yang sempurna, memiliki ketaatan yang sempurna. Itu Yesus. Dan satu yang luar biasa adalah Dia melayani. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita melakukan banyak hal untuk Tuhan, nyenengin Tuhan. Hidup berubah, karakter berubah, hati berubah untuk bisa menjadi sama seperti Yesus dan melakukan banyak hal. Jadilah kamu terang dunia, kelihatan. Dan jadilah kamu garam dunia, terasa. Sesuatu yang kita lakukan bagi dunia ini. Dan pelayanan Yesus sangat terasa, Bapak Ibu Saudara. Saya melayani di satu gereja yang luar biasa. Di mana di gereja itu bagi saya ketika saya menerima perlakuan itu kaget sudah. Saya di make up, begitu datang langsung. Ada make up artis, ketok-ketok ruang pendeta. Pak Pendeta maaf selamat pagi mau make up. Maksudnya apa nih? Dibedakin Pak, biar nanti disorot masuk di YouTube, di streaming Bapak enggak keringetan, enggak silau gitu. Dia bersihin tuh, pakein bedak, Pak izin pakein lipstick ya Pak, biar enggak pucet di screen. Ya udahlah terserah, pasrah. Nah lipstick. Nanti selesai ibadah pertama, istirahat di ruang pendeta menuju ibadah kedua, masuk lagi, Pak mau retouch muka Pak. Takutnya Bapak keringetan, dikerjain lagi. Dilapin lagi, dikasih semprot-semprotan apa, kasih lipstik lagi. Pak rambutnya saya rapiin ya. Ya terserah. Dia pegang, oh enggak usah deh Pak, rambut Pak Yofi, kayaknya rambut Pak Yofi udah anti badai. Itu aja udah bikin saya aneh. Terakhir saya datang lagi ke sana, lebih kaget lagi saya Bapak Ibu Saudara. Kenapa bukan cuma di make up, setelah di make up, ketok lagi. Ya masuk kata pendamping hamba Tuhan. Pak, permisi Pak. Oh Pak Yofi, ada dokter Pak, mau cek tekanan darah Pak Yofi. Izin ya Pak, mau cek tekanan darah. Dan kalau Pak Yofi berkenan mau cek gula ya Pak, yang ditembak di jari itu sudah. Supaya kalau tekanannya tinggi, gula Pak Yofi tinggi, nanti kalau Pak Yofi datang lagi melayani di gereja kami tahu makanan apa yang harus kami siapkan buat Pak Yofi. Aduh. Cek semuanya. Selesai ibadah berikutnya dia datang lagi, Pak mau cek dulu, takutnya tadi Pak Yofi khotbahnya agak menggebu-gebu berapi-api, tekanan naik Pak, jadi mau dicek lagi berapa tekanan Bapak. Saudara saya sedang tidak membicarakan tentang pelayanan yang mereka berikan kepada saya. Tapi satu hal yang saya tangkap apa? Gereja itu membuka pelayanan seluas-luasnya bagi jemaat untuk mereka bertanggung jawab atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dibuka kesempatan siapa yang mau melayani silakan. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Ada banyak dokter di gereja itu yang terlibat dalam pelayanan. Jemaat datang siapa yang mau tensi silakan, siapa yang mau cek gula silakan. Semua melayani dokter-dokter itu. Yang kerjanya make up artis mereka ini, dance semua, pemain musik didandanin sudah. Yang punya toko roti selalu ada di meja. Pak, produk dari jemaat Pak, cobain Pak. Ada jus Pak, produk dari jemaat Pak. Ada aqua Pak, ini produk dari jemaat Pak. Mereka semua terlibat. Karena mereka tahu apa? Semua yang ada dalam hidup mereka dari Tuhan. Saya himbau jemaat Tuhan di tempat ini, ayo setiap berkat yang Tuhan kasih, ada tanggung jawab di balik itu semua. Baik untuk keluarga maupun untuk gereja, hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ini tanggung jawab kita. Termasuk saya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kalau saya pelayanan ke daerah-daerah Bapak Ibu Saudara, berkat yang saya terima, selalu saya ingat ada teman saya siapa di daerah ini. Saya akan cari Bapak Ibu Saudara. Yang punya pelayanan siapa ya teman saya. Dan kalau ketemu, kalaupun gak ketemu saya tanya sama teman-teman. Di daerah gue lagi di sini nih, siapa teman kita di daerah sini. Dan sudah berbagi berkat pada mereka. Kalau ada teman-teman datang dari daerah,
menemui saya, udah pasti bagian saya, yuk jalan-jalan, yuk lu kepengen makan apa. Kalau saya tahu pelayanannya biasa gitu. Lu pulang kapan? Pulang rencana tanggal segini, Yov. Saya cek WA teman saya yang punya travel di Tegal, saudara. Tiket pesawat Jakarta ke daerah ini berapa? Oke, tunggu sebentar. 10 menit dia balik lagi, 700 Yop. Langsung saya ngomong, nanti kalau mau pulang hubungin saya ya. Saya yang beliin tiket kamu pulang. Aduh thank you Yop. Gak apa-apa, sama-sama doain gue aja. Biar sehat, dipakai Tuhan. Shh, jangan kasih tahu yang lain ya. Oke Yop. Tetap aja gak bisa diam. Saudara. Dia ngomong sama yang lain, lu kalau ke Jakarta cari Yofi. Tiket pulang aman. Teman datang lagi. Saya tanya, lo dari mana pelayanan sekarang? Gue pelayanan di sini yuk. Kapan pulang? Lagi nih, saya cek teman saya. Tiket Jakarta ke sini berapa? Bentar yuk, 10 menit ya telepon. 2.100.000. Lo kepengen makan apa? Saya nggak janjiin beli tiket. Mahal saudara, 2 juta. Sampai dia nyinin. Kata si ini waktu dia pulang dia berkatin tiket. Iya itu lagi ada berkat dulu. Sekarang kita makan aja dulu ya. Berusaha melakukan sesuatu. Karena saya tahu ketika saya diberkati harus bisa memberkati. Jangan sampai jadi anak Tuhan saudara tidak melakukan hal ini. Ada yang menyebar harta kata firman Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Itu bahasa Alkitab yang diperhalus. Menghemat secara luar biasa. Itu maksudnya pelit, medit, kupet, kikir saudara. Alkitab yang bilang namun selalu berkekurangan. Mana pilihan saudara? Gak masuk di akal kita itu firman Tuhan. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan yang menurut kita mustahil, ada berkat yang gede di situ. Jadi saudara, kalau saudara hidupnya diberkati oleh Tuhan, ada kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Anda. Anda punya tanggung jawab memelihara keluarga seisi rumah. Orang tua siapapun dan juga gereja. Amin. Dan yang terakhir ada tanggung jawab yang Tuhan juga berikan kepada kita. Matius 25 ayat 34 dan 35. Di sana Yesus mengajarkan untuk memberi makan mereka yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, mengunjungi mereka yang dipenjara, dan memberi tumpangan kepada orang asing. Kita baca saja ayat itu. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25:34 ayat 35, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Saudara, ada banyak orang yang komplain, kapan kami lihat engkau haus, lapar, gak punya baju, gak punya tumpangan. Apa kata Yesus? Jikalau engkau melakukan sesuatu hal ini kepada orang yang paling hina sekalipun, engkau sudah melakukannya untuk aku. Tanggung jawab ketiga adalah kepada orang yang membutuhkan. Jangan menutup mata. Tadi kita udah nyanyi, berikan kami mata seperti matamu, hati seperti hatimu. Itu tugas kita Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang kita memberkati orang tergantung orang itu. Kalau orang itu baik, hormat, nurut sama kita, maaf jilat-jilat kita baru kita kepret orang itu. Pilih-pilih kasih, saudara. Tapi yang Tuhan mau kepada orang yang hina sekalipun. Siapa orang hina? Yang tidak dianggap oleh orang lain. Pemulung, jahat kah? Mantan narapidana kah? Apa? Yang terbuang gitu. Itu tugas kita merangkul mereka. Dan gereja seharusnya seperti itu. Amin. 3 tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Atas semua berkat yang Tuhan izinkan kita nikmatin sampai hari ini. Jangan dong semuanya tentang kita dan gak perlu dengan orang lain. Berapa banyak orang yang, anak-anak yang hidupnya sudah ditolong sama orang tua, dibesarkan, dididik. Waktu mereka diberkati, aduh. Seringkali kita dengar istilah, orang tua kaya, anak ikut kaya. Betul? Tapi anak kaya belum tentu orang tua ikut kaya.
Kadang-kadang anak lupa. Baru diberkati sedikit udah bentak-bentak. Kalau ngomong sama orang tua harus maki-maki. Ngata-ngatain orang tua. Apa sih? Orang tua mungkin kalau berdoa, aduh kalau tahu begini waktu 7 bulan gua keluarin aja loh, gak usah hidup. Orang tua gak minta apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kita gak bisa kasih apa-apa, sekedarnya aja, ya jangan nyakitin. Amin. Biar orang tua tetap bisa mendoakan kita, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Hati-hati dengan tangping, laying flat, di mana mereka nggak perlu dengan orang tua. Bukan tanggung jawab saya orang tua. Aduh celaka saudara. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari jadilah umat Tuhan yang memiliki tanggung jawab. Karena kita diberkati, kita lakukan tanggung jawab. Maka ada kepercayaan besar, ada berkat yang Tuhan lipat gandakan dalam hidup kita. Dan Tuhan menjamin masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di mana Yesus berada, di sana tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Kalau hidup kita bertanggung jawab atas semua berkat yang Tuhan kasih kepada kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi jemaat jangan berdiam diri. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu semakin lama semakin memberkati saudara dan saya berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita semua sore hari ini. Kita tundukkan kepala kita bersama. Aku punya Tuhan yang besar. Yang kalau dia berjanji pasti akan menggenapi janjinya dalam setiap kehidupan kita. Jangan takut melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan Tuhan. Karena dia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan lagi aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya kepada firman-Mu yang memberitahu kepada kami setiap kepercayaan yang kami terima daripada-Mu disertai dengan tanggung jawab. Firman-Mu sudah memberi contoh kepada kami orang-orang yang bertanggung jawab. Ada kepercayaan, ada berkat yang lebih besar lagi yang Tuhan kasih kepada mereka dan mereka hidup dalam kebahagiaan. Firman-Mu sudah memberi contoh kepada kami ketika ada seorang pelayan yang sudah dipercaya dengan satu kepercayaan tapi tidak bertanggung jawab. Bukan cuma dia tidak dipercaya dengan kepercayaan yang lebih besar, tapi dia dimasukkan dalam satu tempat penghukuman, di mana di sana hanya ada ratap dan kertak gigi kata firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami bertanggung jawab untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami sampai hari ini. Karena apa yang kami punya kami tahu semua atas kepercayaan Tuhan. Kami bertanggung jawab untuk keluarga kami. Ampuni kami kalau selama ini kami enggak peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Kepada anak, kepada istri, pada suami, pada orang tua kami enggak peduli. Semuanya tentang diri kami sendiri. Ampuni kami kalau selama ini kami enggak peduli dengan gereja-Mu. Kepada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kabar baik. Yang hidup mereka bergantung daripada Tuhan. Sementara kami punya tanggung jawab untuk menolong dan memberkati pekerjaan Tuhan khususnya gereja kami di tempat ini. Sekarang kami mengerti apa yang Tuhan mau. Bahkan ampuni kami kalau selama ini kami enggak peduli.
Ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kami, yang bahkan mereka sudah meminta kepada kami mampu untuk menolong, tapi kami tidak melakukannya. Kami menahan sesuatu yang seharusnya kami bisa lakukan kepada mereka. Kami nggak peduli, karena kami berpikir bukan keluarga kami, bukan orang yang kami kenal. Dan kami cuek dan masa bodoh. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya ketika kami pulang tinggalkan tempat ini, setiap berkat yang ada dalam hidup kami tahu di dalamnya ada tanggung jawab. Dan mampukan kami untuk melakukan tanggung jawab itu dengan penuh sukacita, tidak dengan paksaan Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah menutup mata melihat segala sesuatu. Engkau tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Engkau sanggup memberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu tertanam dalam setiap hidup kami. Jadikan kami umat-Mu yang memiliki tanggung jawab. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Semua yang diberkati Tuhan, yuk bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Berkuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, di sisiku, Kau